Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wulandari, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan dengan NIDN 1106108405. Saya merupakan salah satu dosen kebidanan di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita kenal dengan sebutan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saat ini, saya sedang melanjutkan studi doktorat di Universitas Diponegoro. Adapun mata kuliah yang saya akan jelaskan adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan kode 19 KBD 2408 yang saya ajarkan pada program studi D3 Kebidanan semester 2 tahun 2021. Mata kuliah ini memiliki 5 bobot SKS dengan pembagian 2 teori dan 3 praktikum. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen agar mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan kehamilan pada ibu hamil secara mandiri dan profesional. Untuk itu, kami menargetkan 11 capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Kedua, mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar ibu hamil. Ketiga, mahasiswa mampu memahami persiapan yang harus dilakukan ibu hamil. Keempat, mahasiswa mampu memahami kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan evidence-based dalam asuhan kehamilan. Keenam, mahasiswa mampu melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Kedelapan, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan. Kesembilan, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan. Kesepuluh, mahasiswa mampu melakukan manajemen dan dokumentasi asuhan kehamilan. Dan yang terakhir, ke-11, mahasiswa mampu melakukan upaya promotif dan preventif berbasis Islam berkemajuan pada asuhan kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Saya bersama 3 orang tim teaching lainnya telah menerapkan metode delivery, interaction, dan assessment dalam pembelajaran mata kuliah ini. Delivery merupakan cara penyampaian materi atau konten pembelajaran kepada mahasiswa. Pada proses pembelajaran ini, delivery dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selain itu, saya juga menggunakan contoh kasus, video simulasi, serta artikel jurnal agar mahasiswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Interaksi adalah proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa, serta pada media pembelajaran lainnya. Interaksi saya lakukan bersama mahasiswa dengan cara tatap muka baik di kelas maupun di laboratorium kelas. Proses interaksi di kelas saya lakukan dengan diskusi, tanya jawab, memberikan komentar ataupun feedback atas jawaban mahasiswa. Sedangkan pada laboratorium kelas, kami melakukan simulasi dan praktik kepada maniken. Asesmen pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam penguasaan teori maupun praktik. Asesmen ini dilakukan melalui kuis selama proses pembelajaran, tugas terstruktur, maupun ujian dengan persentase masing-masing adalah UTS 20%, UAS 30%.
tugas individu 15%, dan ujian praktikum atau OSCE 35%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini cukup beragam, yaitu modul yang dibuat oleh saya sendiri bersama tim teaching lainnya, tambahan referensi dari buku maupun artikel jurnal yang direkomendasikan kepada mahasiswa. Demikian informasi dari saya. Selamat menyaksikan cuplikan video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka penyampaian materi tentang asuhan kehamilan. Nah, kita sudah memasuki pertemuan ke-6 hari ini, yaitu tentang prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Ini untuk capaian pembelajarannya. Jadi, setelah kalian mempelajari prosedur asuhan kebidanan pada kehamilan, Ibu harapkan kalian nanti mampu melakukan prosedur tersebut pada ibu hamil. Jadi baik nanti di laboratorium ataupun ada ibu hamil secara langsung pada saat kalian praktek di lapangan. Kemampuan akhir secara subpoinnya nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep anamnesis yang pertama. Nah, yang kedua baru bisa melakukan anamnesis pada kunjungan awal dan kunjungan ulang kehamilan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap kita lanjut. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya Ibu tahu dulu dong, kalian sudah sampai sejauh mana memahami tentang anamnesis. Coba, Ica, apa itu anamnesis? Anamnesis adalah suatu kajian data subjektif yang dilakukan oleh bidan kepada ibu hamil gunanya untuk mengkaji data subjektif mengenai keadaan kesehatan ibu dan janin tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Ica, jawabannya sudah sangat bagus sekali ya. Jadi jawabannya sudah betul ya. Nah, sekarang dari jenisnya ada yang bisa bantu Ibu menjawab. Siapa tahu ada yang sudah membaca nih tentang jenis anamnesis apa saja. Siapa? Kita. Silakan kita. Ini menjawab jenis anamnesis itu ada dua. Yang pertama anamnesis awal dan yang kedua ada anamnesis ulang. Oke, baik, bagus sekali jawabannya. Nah, baik, ini jawaban kita tadi anamnesis itu ada dua, anamnesis awal dan anamnesis ulang. Tapi untuk jawaban ini belum tepat ya, sudah bagus jawabannya tapi belum tepat. Ada yang bisa bantu jenis anamnesis, ada yang tahu? Oke, sekarang sikap bidan, kira-kira ada yang bisa membayangkan nggak bagaimana sikap saya sebagai bidan untuk melakukan anamnesis tersebut atau untuk melakukan wawancara tersebut? Ada yang mau bantu? Ya, silakan. Bagaimana sikapnya? Saya ingin menjawab yaitu ramah dan sopan, empati dan peduli, lalu jaga privasi pasien. Oke, bagus sekali. Ya, itu jawabannya sudah tepat ya. Memang sikap itu yang harus kita miliki sebagai seorang bidan. Baik, sekarang kita lihat penjelasannya. Nah, ini tadi ya definisinya, yaitu kegiatan wawancara antara tenaga kesehatan dengan pasien untuk memperoleh data tentang keluhan dan kondisi kesehatan pasien. Ini tadi untuk jenis anamnesis ya. Jadi ada auto anamnesis, artinya langsung ini bagaimana? Yaitu data tersebut kita dapatkan langsung dari pasiennya. Pasien menjawab pertanyaan kita dapat data. Nah, data itu yang dinamakan data auto anamnesis atau data langsung. Sedangkan kalau anamnesis itu tidak langsung, artinya apa kalau tidak langsung? Berarti dari mana? Tidak dari ibunya? Betul sekali, bisa dari pendamping, keluarga. Nah, itu
merupakan salah satu data juga, data analisis, tapi termasuk dalam allo analisis. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan. Ini tadi sikap bidan. Nanti pada saat kalian melakukan praktek akan ada SOP-nya ya, atau standar operasional prosedur dalam melakukan analisa. Nah, SOP-nya itu mencakup ini, ada poin salam. Jadi pertama-tama kita harus mengucapkan salam. Nah, ini sudah formal ya. Jadi formal dalam setiap pertemuan kita pasti mengucapkan salam dulu. Nah, kemudian baru memperkenalkan diri. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini tujuannya. Tujuan kita melakukan analisis yaitu memperoleh data atau informasi, itu sudah pasti ya. Kemudian membangun hubungan yang baik antara petugas kesehatan dan pasiennya. Nah, baru setelah kita mendapatkan informasi, maka lanjut ke tahap ini, pemeriksaan, ya kan? Setelah analisa kan pasti, Bu, mari Bu, kita ke tempat tidur dulu, kita lakukan pemeriksaan sesuai masalah Ibu. Nah, pemeriksaannya ada 3, yaitu keadaan umum dan tanda-tanda vital. Itu tahu ya? Iya, pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Kemudian pemeriksaan kedua. Nah, setelah kita mendapatkan 2 data ini, data dari informasi pasien dan pemeriksaan, maka kita lanjut ke analisis. Nah, setelah kita lanjut ke analisis, kita tentukan pasiennya ini apa masalahnya, baru nanti ada tindakannya apa. Nah, ini tahapan analisis ya. Ada kunjungan awal, itu ada 3 kali 1, 2, 3, 4, 8 poin yang akan kita identifikasi, dari identitas keluhan utama, riwayat kesehatan reproduksi, riwayat kehamilan sekarang, riwayat obstetrik yang lalu, riwayat kesehatan baik ibu ataupun keluarga, data psikososial, dan kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi ada 8 poin untuk kunjungan awal. Nah, apabila nanti pasien yang kamu dapatkan adalah pasien yang sudah beberapa kali bertemu, nah maka poin yang kalian tanyakan itu adalah meliputi keluhan utama, keluhan yang dirasakan dan cara mengatasinya apa saja. Jadi dari keluhan ibu sudah melakukan apa saja, seperti itu. Kemudian perasaan atau kekhawatiran yang muncul sejak terakhir kunjungan ibu apa. Baru riwayat kehamilannya ibu sekarang usia kehamilannya berapa, itu juga harus kalian hitung. Kemudian riwayat kesehatannya juga ditanyakan lagi, apakah masih tetap ada masalah atau tidak, seperti itu. Sama pola kebutuhan sehari-hari dan persiapan persalinan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Baik, nah ini dia, kita masuk ke video ya. Dari 8 poin yang Ibu sebutkan tadi, apakah sudah sesuai, sudah input di sini, apakah ada yang kurang ya? Baik, kita lanjutkan, tadi sudah menonton ya. Saya minta pendapat dari kalian, pengalaman secara umum dari yang kalian lihat tadi, apa tanggapan kalian? Apakah sudah sesuai, apakah ada yang kurang, atau ada yang lebih, seperti itu. Coba silakan, siapa yang mau menjawab?
Baik, izin menjawab Ibu dari yang ulun amati dari video tersebut. Secara keseluruhan baik itu identitas dan yang lain-lain itu sudah ditanyakan oleh bidannya kepada pasiennya, dan pasiennya pun menjawab dengan sesuai juga terhadap apa yang ditanyakan oleh bidannya. Jadi secara keseluruhan sudah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ada yang memberi tanggapan lain? Oh, dari baris ini belum. Siapa yang mau kasih tanggapan? Dari saya lihat tadi itu secara keseluruhan, dan juga Ibu yang menjawab itu sudah sesuai dengan yang ditanyakan Presiden. Jadi terima kasih. Dari hasil pengamatannya, identitas tadi oke sudah ya. Terus apa yang ditanyakan? Nah, jadi identitas ibu dan suami, kemudian sudah lengkap dari nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat. Oke, sudah betul. Lanjut ke keluhan. Keluhan utama alasan kunjungan sudah ditanyakan juga. Nah, jadi tadi katanya mual muntah, ibunya baru pertama kali datang. Berarti kalau ibu baru pertama kali datang itu merupakan untuk riwayat kehamilan sekarang. Jadi tadi ditanyakan haid terakhirnya kapan, gitu kan? Baru bidannya menghitung perkiraan persalinannya kapan. Terus kemudian ibu ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu, gitu kan tadi ya. Nah itu juga ditanyakan. Kemudian riwayat obstetrik yang lalu, karena ibu hamil pertama, jadi otomatis ini tidak ada isiannya ya, kosong. Kemudian untuk pola pemenuhan nutrisi, tadi apa saja ditanyakan? Porsinya, oke. Jadi makan minumnya juga ditanyakan. Nah kemudian yang terakhir persiapan persalinan, kalian enggak ada pertanyaan tuh, kenapa kok ada pertanyaan tentang persiapan persalinan di pengumuman awal? Apakah memang harus ditanyakan? Harus, ya. Jadi meskipun dia baru pertama kali datang, tetap harus ada persiapan persalinan yang harus ditanyakan. Tadi apa saja yang ditanyakan? Oke. Ya, terus apa lagi? Tempat bersalin, kemudian pendamping, apa lagi? Transportasi juga sudah ditanyakan. Berarti sudah mencakup semuanya. Oke, nah ini untuk sikap. Jadi ada 3 poin yang ibu tandai tidak. Ya, tadi memang tidak ada ini ya. Coba kalian lihat. Saat dia melakukan anamnesa, apakah sistematis? Tidak. Jadi itu tidak sistematis, tidak teliti artinya. Nah, tadi satu lagi, riwayat kesehatan. Pada saat anamnesa di video tadi, itu tidak ditanyakan ibunya menderita apa, yang ditanyakan hanya keluarga. Nah, itu juga salah satu poin kekurangannya. Harusnya ibu juga ditanyakan. Nah, untuk psikososial, berarti poin apa yang kurang tadi? Mengambil keputusan oke. Penghasilan per bulan sudah. Nah, adatnya bagaimana, kebiasaan di daerah ibu tinggal seperti apa, ini juga penting nantinya, karena itu akan mempengaruhi kebiasaan ibu saat hamil atau makanan yang dikonsumsi saat hamil. Ini kajian Islam tentang kehamilan. Jadi di sini ibu mengambil sudut pandang kita sebagai tenaga kesehatan bagaimana melakukan asuhan kepada ibu hamil. Nah, ibu ambil Quran surah Al-Hajj ayat 5 yang artinya, wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, lalu dari segumpal daging, dan seterusnya. Maknanya apa? Supaya kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa hormat terhadap ibu dan janin. Jadi perlakukanlah ibu dan bayinya itu sebagai orang yang kita sayangi, kita hormati, seperti itu ya. Sudah siap jadi bidan? Siap. Baru semester 2 sudah siap jadi bidan. Alhamdulillah. Berarti ini untuk yang selanjutnya itu optimis bisa menjadi bidan yang profesional ya. Nah, ini kesimpulannya.
Dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwa untuk melakukan anamnesis kita perlu membina hubungan baik dengan pasien kita. Kemudian jaga sikap kita agar pasien kita dapat memberikan informasi yang selengkapnya seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, berarti kita ke kuis ya. Ini dia. Ini pertanyaannya, 2 pertanyaan dulu. Kalian simpan jawabannya ya. Itu pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang benar salah. Coba. Sekarang coba kita jawab bersama-sama ya. Ya, ada yang tahu nggak? Alhamdulillah. Yang nomor 2 kira-kira jawabnya apa? C. Ada yang lain? C. B. A, B. Ada nggak? Ya, jawabannya nomor 2 adalah Wah, sudah 30% benar ya? 30% bukan ya, 50% benar. Nah, coba. Ada yang 100, siapa yang 100%? Wah, luar biasa. Yang salah 1? Salah 2? Citra salah berapa? Lupa. Oke, baik. Sekarang saya minta kalian merefleksikan apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti materi hari ini. Apa yang kalian dapatkan? Apakah ada saran dan masukan untuk Ibu sebagai dosen untuk meningkatkan atau lebih berinovasi untuk mengajarnya? Silakan. Siapa yang mau memberikan masukan? Yang sebelah sini dulu deh, coba Ulan. Sebelumnya sudah bagus untuk penunjang pembelajaran yang dimana ada tadi video dulu, terus juga tadi ada penjelasannya dimana dan supaya cepat juga nanti agar kami memahaminya dan juga ada kuis tadi seperti itu. Oke, masukan untuk Ibu apa? Atau untuk pembelajaran berikutnya bagaimana? Sudah sejauh ini untuk masukan untuk Ibu bagus saja dan sepertinya ada video dan kuis lagi dan akhir. Ya. Oke, baik. Kita kontrak pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya tadi seperti yang Ibu sampaikan kita akan ada praktikum ya. Siapkan diri kalian. Apakah kalian akan bersiap menjadi bidan ataupun menjadi pasien? Ya, kita ketemu kurang lebih 2 hari lagi setelah hari ini. Jadi nanti langsung lihat ya. Nah, untuk vlog hari ini, ini terakhir sekali. Tidak ada kata terlambat ya untuk memulai sesuatu. Lakukan satu langkah kecil. Jadi kita melangkah kecil aja itu sudah membuat perubahan. Karena saya kita diam berdiri jadi posisinya maju. Nah, seperti itu. Jadi harus selalu bersemangat. Jangan sampai kalian patah semangat hanya karena kalian tidak bisa mengerjakan satu kegiatan seperti itu. Tapi coba memulai terus. Memulai melakukan sesuatu agar ada perubahan dalam diri kalian ataupun hidup kalian. Oke, sampai di sini terima kasih ya sudah mendengarkan Ibu sampai akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata ataupun ada sesuatu yang tidak nyaman di hati kalian pada saat Ibu menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.